pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang mekanisme penerbitan TTE ya, Mas ya. Iya. Penerbitan tentang apa untuk kepala sekolah, untuk kepala UPTD ya dan mekanisme lainnya untuk TTE. Nah, sebenarnya kita perlu juga membahas tentang konsep-konsep dasar ya, konsep awal dari TTE tentang apa itu TTE kan itu ya. Tapi kalau Sobat Lentera ingin tahu lebih detail tentang TTE itu bisa mengunjungi channelnya Lentera Cyber, cari yang episode apa presentasi Lentera. Nah, itu presentasi Lentera itu khusus menghadirkan video yang khusus menghadirkan narasumber-narasumber yang akan berbicara lebih detail. Nah, teknisnya tentang keamanan informasi, salah satunya adalah penggunaan TTE ya. Apa itu TTE itu ada semua. Nah, kita ini di Obras obrolan santai ini hanya memotret secara garis besar tentang apa yang informasi yang menarik yang penting juga yang perlu diketahui oleh Sobat Lentera. Nah, hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara kita mengecek dokumen elektronik yang dikirimkan oleh Pemprov Bali. Nah, itu deh. Gimana cara kita deh? Kita ngecek dokumen elektronik tentunya menggunakan sistem elektronik juga ya. Jadi sekarang masalahnya gimana kalau kita menerima dokumen yang tercetak? Mungkin perlu diketahui dulu struktur surat yang standar dari Pemprov ya. Ada kop suratnya, kemudian ada isi suratnya, kemudian ada labelnya di sana informasi tentang yang menandatangani. Siapa yang neken ya? Siapa yang menandatangan? Ingat ini cuma informasi aja ya, cuma visualisasi aja. Kemudian di footernya itu ada QR code. Jadi di setiap footer di setiap lembar dokumen elektronik dari Pemprov Bali itu ada QR code-nya. QR code ini bukan TTE juga ya, bukan TTE. Iya. Jadi apa isinya QR code ini? QR code di sini menyimpan informasi alamat dari di mana dokumen elektronik tersebut disimpan. Jadi di servernya, di server mana. Di sana berisi informasi alamat dari dokumen elektronik tersebut. Oke, karena ini dokumen elektronik pastinya pasti diupload lah ke server oleh Pemprov Bali ya. Nah, QR code ini isinya adalah di mana URL asli ya dari surat tersebut diupload di server ya. Iya benar. Ya. Jadi kalau kita scan itu nanti munculnya adalah kalau kita scan nanti munculnya dokumen aslinya. Dokumen aslinya. Iya. Jadi bisa jadi dokumennya beda ya. Bisa jadi karena kesalahan sengaja atau tidak bisa jadi beda. Termasuk jumlah halaman juga bisa berbeda ya. Apa yang kita scan itulah yang sebenarnya dokumen aslinya. Aslinya itu kita pakai patokan ya. Misalkan seperti contoh sekarang dia kan bawa 1 lembar. Siapa tahu sebenarnya surat aslinya itu ada 2 lembar. Atau hilang segala macam. Dengan scan kita bisa dapatkan komplit itu ya. Iya, dokumen elektronik aslinya. Bisa jadi juga berbeda isinya ya. Bisa jadi. Satunya bicara A, satunya bicara B. Iya, makanya kita setelah kita download, setelah kita lihat hasilnya, kita cocokkan dokumen print out dengan yang tampil di layar HP yang terdownload apakah sama. Kalau berbeda ya berarti ini dokumen yang palsu berarti kalau beda. Atau yang intinya yang kita sepakati sebagai yang benar ya, artinya yang kita percaya adalah yang di server ya berarti hasil ya. Dari download ya. Siapa tahu itu tidak ke server Bali Prop ya, bisa server jadi orang. Bisa jadi dibandingkan ya. Tapi sampai di sana apakah sudah membuktikan kalau dokumen ini ada sertifikat elektroniknya? Belum ya deh? Belum. Oke, lanjut terus. Di aplikasi VeriDS tersebut ada tombol untuk show signature information ya. Di sana kita klik akan muncul identitas dari penandatangan dokumen tersebut. Dan kevaliditasnya, valid atau tidak dokumen tersebut. Kalau ada modifikasi berarti dia tidak valid. Ya, berarti pertama kalau kita terima surat elektronik dari Pemprov Bali ya, artinya surat yang Anda bacaan telah ditandatangani secara elektronik gitu ya. Kemudian dalam bentuk fisik, dalam bentuk cetakan, kita perlu ngecek dulu ya. Kita perlu cek dulu benar tidak dokumen ini. Dengan cara scan QR code, salah satu QR code ya scan. Mau di halaman 1, halaman 2, halaman 3 ya. Kita scan atau scan satu saja ya. Jadi nanti akan keluar
surat aslinya. Iya, dokumen aslinya. Nah, dokumen aslinya itu kemudian karena kita pakai VeriDS maka kita bisa langsung mengecek validitas dari dokumen ya. Iya. Yang disebut valid nanti gimana deh? Apa saja? Valid Bisa itu ngecek apa saja ya? iya, di dokumen itu ada informasi tentang siapa yang menandatangan, tanggal kapan sampai jamnya. Jam kapan, kemudian sertifikatnya valid apa tidak ya. Iya. Siapa tahu expire ya. Iya, iya. Dan apakah pernah dimodifikasi? Iya, di sana lengkap ada informasi. Apakah pernah dimodifikasi? Iya. Kalau salah satu tidak terpenuhi nanti dia tidak valid ya, Iya, invalid ya. Iya. Berarti bisa jadi dong yang kelihatan namanya adalah si A. Nah, kemudian di surat cetak itu yang labelnya si B gitu berarti. Nah, itu bisa kita ini ketahui lebih. Iya. Jadi sebenarnya simpel caranya itu ya. Iya, simpel banget. Jadi kalau misalkan enggak punya VeriDS mungkin harus di 2 kali kerja ya, berarti di scan dulu pakai kamera biasa, Iya. kelihatan linknya. Iya. Masuk dulu ke linknya, dapat file aslinya. Iya. Habis itu buka pakai PDF reader atau apa gitu ya. Iya. Jadi lebih efisien ya, lebih cepat pakai VeriDS ya. VeriDS ya. VeriDS ini aplikasi buatan BSRE ya. Ya, BSRE ya. Sama dengan yang menerbitkan ya. Iya. Jadi mudah. Jadi gitu caranya, berarti Sobat Lentera besok kalau dapat dokumen elektronik dari Pemprov Bali yang tercetak ya, mungkin kita sebaiknya jangan langsung percaya itu sudah valid dokumennya. Apalagi dokumen mungkin isinya sensitif ya, atau kadang membingungkan. Nah itu kita scan dulu QR code-nya. Kalau nggak ada QR code-nya tidak bisa. Iya, harus kita dapat file soft copy-nya, dokumen elektroniknya. Ya, karena ini dokumen elektronik ber-TTE itu hanya bisa dicek jika ada menggunakan elektronik juga kan? Elektronik juga. Nah, QR code itu dipasang karena dokumen elektronik itu mau dicetak kan? Siapa tahu ada dicetak. Nah, ada QR code-nya. Jadi kalau nggak ada QR code nggak bisa dicek ya. Dokumen kertasnya kan nggak bisa dicek. Iya. Secara fisik nggak bisa kita tahu ini. Oke. Berarti dapat, jangan langsung percaya, dicek dulu, di scan pakai VeriDS juga bisa dipastikan validitasnya. Iya.